Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin arsadani wa arsadakumullah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah, di masjid yang penuh berkah, kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan fardhahnya, dan marilah semua kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri bahwa semuanya ini bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga dengan kita banyak bersyukur dan senantiasa mengakui bahwa semua karunia yang diberikan oleh Allah ini ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk yang disebutkan sebagaimana ya Nabi Nuh diarani dengan abdan syakura, dan sebagaimana Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surat An-Nahl itu adalah syakiran li'annahu istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim itu adalah hamba kami yang sangat bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, semua nikmat mari kita syukuri. Sebagaimana di bulan ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, namun sudah lepas dari hari tasyrik. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan sesuai dengan asbabun nuzulnya. Pun demikian hadis ya maupun sunnah-sunnah Nabi itu ada asbabul furudnya. Allah Maha tahu bahwa keimanan kita itu akan ada kaitannya dengan momen-momen tertentu, dan Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan dinul Islam yang sempurna ini penuh dengan level-level, penuh dengan tahapan-tahapan, apalagi momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tazkirah, memberikan kepada kita tasjid ya, peringatan dan semangat dengan adanya momen-momen tertentu, sebagaimana bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana kita meniru Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di situ ada haji ya, di situ ada sunah-sunah kurban, kemudian ada beberapa
faridoh-faridoh yang lain supaya kita dengan momen itu kemudian mampu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin termasuk kita yang hadir di masjid ini. Semoga besok kita akan mendapatkan syafaatnya. Ehwani fiddin, para jamaah rahimakumullah, bagaimana tadi kita sampaikan, walaupun sudah lepas hari tasyrik, namun kita masih di bulan Dzulhijjah. Bahkan para jamaah haji, ya kemarin saya lewat di embarkasi haji Dzulhijjah itu masih sepi, belum ada yang turun dari kloter pertama di Jawa Tengah. Jadi masih sepi sekali. Itu mungkin dalam minggu-minggu ini sudah mulai akan perpulangan dari para hujjaj yang berasal dari masing-masing daerah, nanti turunnya di asrama haji Dzulhijjah. Masih sepi sekali, kita masih memiliki spirit bulan Dzulhijjah yang baru kemarin kita laksanakan 1 pekan saja belum ada, karena habisnya kan Senin. Kalau Senin ini Selasa, Rabu berarti baru 2 hari yang lalu. Ya, kita lepas daripada momen hari tasyrik. Sehingga lidah-lidah kita masih terasa daging-daging kurban. Ada yang mungkin masih terasa bagaimana linunya untu-untu kita. Masih terasa nikmat daging-daging yang kita sukai. Masih terngiang bagaimana kita jegal sapi. Mungkin ada insiden-insiden, ya. Kemudian ada yang mungkin bereforia dengan nyate kambing dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita masih merefleksi diri dengan peristiwa-peristiwa di seputaran Idul Kurban. Supaya kita nanti akan datang setelah ini bulan Muharram, nanti ada momen tertentu yang di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan motivasi-motivasi yang lain dengan momen-momen di bulan-bulan berikutnya. Para jamaah rahimakumullah, jadi sudah kita sepakati dan kita sudah mafhum, kita sudah tahu bahwa peristiwa kurban adalah peristiwa di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, walaupun ada kaitannya dengan beberapa nabi yang lain termasuk putranya Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Itu. Dalam peristiwa ini atau dalam momen ini seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, itu kalau kita melihat inner cycle-nya itu adalah Nabi Ibrahim, bapak-bapak ini seolah-olah jadilah Ibrahim masa kini. Ya, jadilah Ibrahim masa kini. Kemudian anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita hendaklah seperti Ismail masa kini. Seolah-olah seperti itu. Atau ibu-ibu dikatakan seolah-olah hendaklah kalian meniru menjadi saroh-saroh masa kini, menjadi hajar-hajar masa kini, menjadi konturoh. Ya, konturoh itu adalah istri Nabi Ibrahim yang ketiga. Masa kini. Jadi Nabi Ibrahim itu di Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir itu disebutkan memiliki 3 istri. Bahkan ada yang mengatakan 4. Itu. Bahkan beliau ini disebut dengan bapak para nabi karena nabi-nabi setelahnya baik Bani Israel maupun Bani Ismail maupun orang-orang Madian ini kalau ditarik itu semuanya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari istrinya yang pertama yang memiliki anak yang kedua itu yakni Ishak, kemudian Nabi Yakub, yang Yakub ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah diberi gelar oleh Allah, gelar yang baik sebagaimana dikisahkan atau disampaikan melalui nabi kita di Al-Qur'an, ya di Al-Baqarah
sekitar ayat 40-an 7 atau 48 itu. Ya Bani Israil dzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ada dua ayat yang serupa di surat ini berturut-turut ya. Jadi Allah memuliakan Bani Israil itu dengan awalan bahwa Yakub itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala Israel. Israel itu adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dimuliakan gitu. Karena memang Allah memuliakan di antara beberapa nabi dengan yang lain. Itu. Sebagaimana Nabi Sulaiman diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan juga kekayaan. Pun juga demikian Nabi Ibrahim diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita kaji supaya kita nanti bisa meniru beliau. Gitu. Kemudian Nabi Nuh, ya, Nuh itu artinya air mata. Gitu. Nuh itu artinya air mata, di mana beliau banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ketahui dalam kisah itu Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun, itu enggak lebih daripada 100 orang, tapi syukurnya kepada Allah luar biasa. Sehingga beliau ini dinamakan atau diberi gelar oleh Allah Abdan Syakura. Ya. Nah, kita kembali kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang pertama kali memiliki istri dari Siti Sarah. Kemudian memiliki anak yang kedua. Karena anak yang pertama adalah Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak, kemudian Yakub diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Israel. Kemudian mempunyai anak-anak yang nanti banyak sekali diutus atasnya itu nabi-nabi. Disebutkan dalam satu riwayat itu ada sekitar 133.000 nabi. Oke, banget. 133 nabi yang kebanyakan itu pada dibunuhin oleh umat-umatnya. Gitu. Karena mereka ingkar kepada nabi itu kemudian banyak dibunuh. Kemudian dari istrinya yang kedua itu lahirlah kemudian Nabi Ismail. Nabi Ismail yang waktu itu ditempatkan bersama dengan istrinya Nabi Ibrahim. Yang kedua namanya Hajar di sebuah tempat itu namanya Bakah. Yang di kemudian hari kemudian Bakah itu menjadi Makkah. Kemudian Ismail bersama dengan ibundanya bersama dengan satu suku yang bergabung di situ namanya suku Jurhum, kemudian melahirkan nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di istri yang ketiga tadi namanya istrinya yang kedua namanya Konturah. Konturah itu kemudian melahirkan orang-orang Madian. Ya, Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia, ya di Mesopotamia di daerah Irak dan Iran kalau sekarang. Itu kemudian melahirkan yang ketiga ini melahirkan orang-orang Madian, di antaranya adalah Nabi Syuaib. Ya. Itulah kemudian Nabi Ibrahim itu disebut oleh para ulama bapaknya para nabi, karena semua nabi itu berpuak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah seolah-olah mengatakan baik itu nanti di surat Mumtahanah maupun dalam surat An-Nahl gitu, seolah-olah kita ini hendaklah menjadi Nabi Ibrahim. Qad kana lakum fi Ibrahima itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim, dan seterusnya itu artinya bahwa telah ada pada pribadi diri Ibrahim itu bersama dengan umatnya itu contoh yang baik. Artinya contoh yang baik itu tirulah. Tirulah dalam beberapa hal nanti. Kalau dalam surat Mumtahanah ayat keempat ini adalah dalam masalah tauhid.
bagaimana Nabi Ibrahim itu menunjukkan tauhid yang benar. Ya, kemarin bulan yang lalu saya sebutkan di surat An-Nahl ayat 120. Di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu punya kelebihan dalam tauhid. Yakni inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ya. Ummatan qanitan lillah. Dia ini sangat-sangat untuk sendika dawuh, taatnya kepada Allah itu luar biasa. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia, Irak. Kemudian disuruh berdakwah ke Mesir waktu itu. Di Mesir kemudian mendapatkan istri Siti Saroh itu dari Mesir. Kemudian pindah lagi ke Syam. Ya, ke Syam. Yang waktu itu kemudian mendapatkan istrinya yang kedua yakni Siti Hajar. Habis itu pergi ke Jazirah namanya Bakah. Kemudian di sana menanamkan atau meletakkan Ismail. Ya. Kemudian pergi lagi ke Syam. Itulah Nabi Ibrahim. Jadi kalau diarani dai, gitu. Dai-nya itu bukan antar kampung malah. Nabi Ibrahim itu bukan antar kampung. Bahkan kalau sampai Mesir itu berarti antar benua. Ya, antar benua. Kalau di Mesir itu Nabi Ibrahim itu Mesir itu kan masuk Afrika. Ya, kemudian Jazirah Arab itu masuk ke Asia. Itu Irak, Iran, Asia. Nah, jadi antar benua Nabi Ibrahim. Dan waktu itu kendaraan atau transportasi itu terbatas. Itu. Kalau onta itu sudah paling bagus. Rata-rata itu kisahnya adalah berjalan kaki. Itulah Nabi Ibrahim. Kalau kalian kita semuanya jadi dai, jadilah dai seperti Ibrahim. Itu dalam qanitalillah, mentaati perintah-perintah Allah. Diperintah untuk berdakwah ke sana, oke. Di sana, oke. Di sana, oke. Jadi enggak ada kemudian aku tak gonseng teles-teles wae. Aku tak gonseng gon-gon cedak kene wae. Itu kalau milih-milih, aku tak sing ora bersinggungan karo pemerintah. Aku sing ora bersinggungan dengan bid'ah. Aku sing ora bersinggungan dengan maksiat-maksiat. Aku sing halus-halus wae. Enggak ada. Nabi Ibrahim itu idqalu liqaumihim. Itu. Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kaffarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nabi Ibrahim itu dari yang lembut sampai kemudian beliau ini yang keras. Itu ada pada diri Ibrahim dalam berdakwah, mendakwahkan tauhid. Sebelum menjadi pedai tauhid harus paham dulu tauhid. Kemudian tauhid itu bukan hanya dalam ucapan, tapi sampai kemudian ada buahnya. Buahnya apa? Tauhid itu buahnya adalah adab yang baik. Gitu. Kemudian di samping adab yang baik, tauhid itu akan tampak kebersamaannya dengan umat. Kalau seorang dai menjadi dai eksklusif itu hanya berdakwah di kalangannya saja berarti belum niru Ibrahim. Itu. Kalau dai kemudian sama orang tuanya kok masih padu, enggak tidak mencerminkan seorang Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu walaupun orang tuanya itu kafir, bahkan dedengkotnya kekafiran, tapi beliau tetap mengatakan illa qaula Ibrahim ali abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi syai'an. Itu kata Ibrahim yang diabadikan oleh Allah sama orang tuanya yang namanya Azar. Dikisahkan dia ini pembuat patung. Itu artinya ini oknum, ya, musuh terdekat. Itu yang pertama kali adalah orang tuanya yang memusuhi sampai Ibrahim itu diancam untuk diusir. Kalau kita kan paling orang itu subsidi. Oh, orang tak warisan loh gitu kan. Itu. Tapi nggak takut Ibrahim. Itu mau dibunuh. Itu tetap disampaikan al-haq. Tapi sama orang tuanya tetap baik lembut.
Yaitu, wahai bapakku, disebutkan illa qaula Ibrahim, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Yaitu, apa? La astaghfirranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Wahai bapakku, itu akan tetap aku mintakan ampun kamu kepada Rabbku, pada Allah. Itu. Ini kan kewajiban-kewajiban seorang anak itu tetap dilaksanakan oleh Ibrahim. Itu. Dikon benake gendeng, ya mangkat. Ya, dikon ngeterke mungkin nang puskesmas, mangkat. Itu. Mungkin dijalui lawe atau jangane dikeke sama orang tua itu. Itu kondone dadi dai karo wong tuane kok ora akur iki piye gitu. Ora niru milah Ibrahim namanya. Itu. Kemudian kepada tetangga-tetangganya Nabi Ibrahim itu baik. Ya, dalam kisah itu Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali bersama dengan tamu. Artinya ini hampir sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Itu. Artinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Itu. Kepada tamu dia ini hormat, kepada tetangga dia ini merengkuh. Ibrahim itu. Itu. Kalau kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu harus sama dengan milahnya Ibrahim. Karena hanya 2 nabi dari 25 nabi yang Allah perintahkan kita untuk secara tekstual itu untuk meniru. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Ibrahim banyak. Itu. Summa kemudian auhayna ilaika, kami wahyikan kepadamu wahai Muhammad, annittabi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, itu ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus, itu, dan dia bukan termasuk orang-orang kafir. Dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu mengikuti Nabi Ibrahim saja itu seperti itu. Dalam apa? Dalam konteks ketauhidan. Itu. Ketika dia tidak ada kompromi dengan kekafiran, tidak ada kompromi dengan kemusyrikan, tapi masalah hak adami, masalah bertetangga, masalah anak karo bapak, masalah keluarga itu ditunaikan sedemikian rupa. Seolah-olah saat ini zaman kita itu masih seperti zaman Ibrahim, berbeda masa saja, tapi sifat-sifatnya sama. Ada Ibrahim yang hari ini tetap menegakkan tauhid. Itu. Ada Azar yang hari ini juga mempertahankan kemusyrikan. Ada penguasa lalim yang waktu itu namanya Namrud, ya, yang membackingi daripada kemusyrikan. Itu. Kalau menjadi seorang Ibrahim itu namanya ahli tauhid betul. Itu. Maka perintahnya adalah summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Atau di surat Mumtahanah disebutkan laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu. Wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka benar-benar telah ada contoh yang baik di dalamnya. Di sini dhamirnya hum itu adalah Nabi Ibrahim. Itu. Nabi Ibrahim itu ada contoh, benar-benar ada contoh yang baik bagi kalian untuk kalian contohi, itu untuk menjadi yang dekat dengan Allah. Siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah, ikuti Ibrahim. Ibu-ibu menjadi sarah baik, menjadi konturah baik,
menjadi Hajar juga baik. Nah, tiru mereka. Bagaimana sabarnya Siti Sarah. Itu. Beliau membersamai dakwah suaminya. Ibrahim itu sampai tuwek. Itu. Dikisahkan itu umur 95 tahun belum punya anak. Dan Nabi Ibrahim itu umur 95 tahun belum tetak, belum hitan. Kemudian ada perintah hitan. Itu. Kemudian dengan suka dan rela itu ketika Raja Mesir itu memberikan hadiah ya seorang wanita merdeka, jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoak yang disebarkan oleh orang-orang Bani Israel ya yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu adalah budak. Enggak benar itu. Itu hadiah terbaik dari Raja Mesir. Itu yang berasal dari Syam. Itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian dengan sukarela, Bu. Itu coba saiki sorah sampean-sampean, Bu. Sukarela bapaknya itu kon nikah meneh. Gitu. Bapaknya kon nikah meneh. Itu tingkat dewa itu kalau bahasa sekarang itu. Gitu. Monggo panjenengan nikah melih bapak kula padoske yen mboten kagungan operasional kula bantu lho. Akeh to, Bu. Gitu. Itu Siti Hajar. Itu. Walaupun benar jangan disebar-sebarkan setelah kemudian memiliki istri yang kedua dan kemudian memiliki anak, ada kecemburuan dari Sarah. Ojo kuwi sing ditiru. Itu niru sing elek, sing apik-apik saja yang saya mawon. Kemudian bagaimana Hajar, Bu? Ya tuh. Hajar seorang wanita yang waktu itu mulia. Ya. Mulia. Kemudian diajak untuk hidup di tengah padang pasir kazirji apa itu yang ada hanya batu dan apa itu enggak ada pepohonan. Dibakar sana, sabar. Ditinggalin cuma beberapa kurma dan air itu. Sabar. Membesarkan anaknya sampai kemudian umur sekitar puluhan tahun, 10-an tahun naik turun itu, kemudian mau dikorbankan atau disuruh untuk menyembelih itu ikhlas. Loh. Ini juga luar biasa solehahnya atas didikan daripada Ibrahim. Sudah keluarga itu yang kayak keluarga Ibrahim itu, masya Allah. Ya, istrinya semuanya nggak ada kisahnya. Kemudian yang satu di sing siji ditelantarkan enggak. Ibrahim. Kemudian Konturah itu. Moga kisahnya digali kemudian kita tiru. Atau menjadi Ismail itu atas didikan ini nggak mungkin karena anak itu kalau nggak dididik yang guru bermasyarakat ngono bingung apa iki. Ya, anak-anak kita ini wis nang pondok apik-apik gitu. Kemudian di sekolahan pawiatan itu becik-becik gitu. Mulai ke kampung sore saja dolan karo lingkungan itu kemudian sudah terkontaminasi apa itu akhlak-akhlaknya nggak baik kok. Apalagi zamannya sekarang itu zaman luar biasa. Ini zaman namanya benar-benar zaman fitnah itu ya. Itu. Fitnahnya bukan hanya fitnah syahwat, fitnah subuhat. Yang namanya tauhid 7 cm ini. Ya betul 7 cm. Yang gede ya 6 inci. HP itu jelas nggak bisa kita itu apa itu berat lah gitu. Saya jagongan sama istri gitu. Agar anaknya main HP gitu kan kadang-kadang dimarahi. Anaknya nanti juga muring-muring, bapaknya yang muring-muring, ibunya yang muring-muring. Keluarganya tadi muring-muring. Karena apa? Karena raiso nyegah HP itu raiso sekarang anak-anak itu. Maka umpama raiso nyegah itu minimal itu mengurangi. Lah mengurangi di rumah. Oh, jadi kiamat tenan itu. Lah piye wong kudune HP kuwi wayah semono kuwi kon ndelikke malah oleh sekolahan sekarang harus dipakai kok untuk katanya daring dan lain sebagainya. Itu. Kemudian konten-konten sing
marai bodoh itu memang negara nggak hadir ini untuk membenahi daripada apa namanya informasi di sosial media itu nggak ada. Cina, negara sosialis itu sangat perhatian dengan generasi muda. Di sana itu yang namanya konten-konten kayak TikToknya nggak ada. Yang ada konten itu konten patriotisme. Itu. Ayo ngene dhewe sapa sing ngepan karo Diponegoro. Sing ngepan karo Patimura, nggak ada. Itu anak-anak kita itu nggon pondok wae ngefane itu kepada Korea itu sing jenenge neko-neko itu. Ya. Itu. Maka jadi Ismail samaan saat ini. Gitu. Maka orang promosi ini pendidikan hari ini yang paling baik itu nang pondok. Gitu. Nang pondok. Usia-usia Gen Z, Gen apa itu? Gen apa? Saya bilang sama istri saya, Bu, sing sabar, kok tekan tanggal 15. Gitu. Wis dipasrahke karo pondok. Awake dhewe kewajibane ndongake karo goleke biaya. Gitu. Yen nang omah jelas ora iso. Ben engko yen pas mulih wae tok. Kan ada antisipasi. Coba saya tidak bisa bayangkan anak-anak yang di rumah itu bapake gek piye ngelune nyambut gawe rekoso-rekoso anake mun main game. Ibu-ibuke mumete pripun nggih, direwangi ndonga pendak bengi. Anake itu kalau nggak main game ya cuma itu. Ya, inilah. Maka kita sebagai seorang bapak, orang tua harus peduli dengan lingkungan kita. Itu. Ada satu daerah tertentu ini. Di mana itu di Klaten. Klaten di desanya Ustadz Muin gitu, di daerah Tempur Sari. Saya punya teman sana. Yang teman sana itu masyarakatnya itu hebat banget. Jadi sedikit ini menggok ya. Di sana itu masyarakatnya sepakat ada jam belajar. Habis maghrib sampai nanti itu jam 9 nggak ada TV sing murup. Eneng sing rondo. Eneng sing rondo. Gitu. Kemudian yang kedua yang langsung kita itu adalah pasang intercom. Di era digital kayak begini, intercom di sana itu masih hidup. Dan intercomnya itu dipasang di setiap sisi desa. Itu. Waktu itu saya lihat itu beberapa RT gitu, sing tergabung. Pendak nanggon gang kok eneng krungu ngaji. Eneng speaker cilik nanggon pojok-pojok itu. Seluruh desa itu eneng itu. Kemudian saya tanya itu apa toh? Oh, ini intercom. Diseteli terus 24 jam dan orang sini itu ada nuansa Islam gitu. Maka saya lihat kok zuhur itu sholatnya jamaah itu kebak gitu. Kemudian asar kebak gitu. Nah, saya nggak bisa membayangkan maghrib dan isya-nya itu. Wong zuhurnya aja itu ya itu kebak kok. Berarti nanti yang maghrib isya itu rata-rata juga kebak. Ya, ini luar biasa, ada kepedulian. Jadi masyarakat hadir, khususnya penguasa, figur-figur publik hadir. Gitu. Jangan seperti sekarang. Gitu. Negara ini angger arep bubrah, generasi ini ditampakkan itu kemaksiatan mujaharah. Wis ra sing peduli. Itu. Walaupun bukan maksiat sing jelek, artinya bukan zina, bukanan. Coba lihat kalau sore, saya itu harus mau ngisi kajian di daerah timur, itu selatan lewat situ itu Ngetan. Itu gon cor-coran Ngetan ini telung dalan ini semuanya itu kebaca nom-nom. Itu, yang trek-trekan yang jangan. Yang kedua, kurikulumnya amburadul itu. Kurikulumnya amburadul. Dah orang praktisi pendidikan manapun akan mengatakan, yang apa itu kurikulumnya itu gonta-ganti itu menandakan nggak beres. Nah, negara nggak hadir di sini. Ya, negara nggak hadir. Artinya kalau negara itu hadir itu rampung apa ya? Ya, ini kembali mari kita ke maka Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Walaupun dalam tanda kutip tidak berpolitik, tapi sebetulnya itu pendidikan politik. Ya, ketika dia mendakwahi kepada kaumnya itu kan mesti dengan penguasanya.
Tadi dalam surat Mumtahanah dikatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Gitu. Dan Nabi Ibrahim ini kepada penguasanya waktu itu adalah Namrud. Itu artinya negara harus hadir dalam penegaan norma-norma termasuk cara beribadah kepada Allah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim memenggal kepala-kepala berhala waktu itu. Itu semuanya sebetulnya pendidikan. Itu. Maka inilah hasilnya. Kalau politik dikuasai orang-orang yang tidak beriman itu akan seperti ini. Itu. Tapi kalau politik itu kemudian dibungkus dengan syariat, nggak perlu pakai nama khilafah Islamiyah, nggak perlu pakai daulah Islamiyah namanya. Itu. Cukup menggunakan kadang-kadang itu menggunakan syariat saja itu sudah. Kadang-kadang tidak seluruhnya, sebagian saja sudah luar biasa. Ya, kita lihat beberapa negara yang sebagian menggunakan syiar Islam saja sudah luar biasa. Berkahnya turun, kayak di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu 100% gitu. Muslim menggunakan sebagian. Dia tidak mau dikatakan negara Islam, tapi mayoritas Islam. Gitu. Apa berkah Allah kemudian turunkan. Itu. Di mana lagi? Itu di negara-negara seperti yang baru saja itu Afghanistan. Afghanistan itu juga seperti itu. Maka nanti pesan saya kalau milih pemimpin atau wakil gitu, itu pilih yang beriman. Pasti nanti akan melahirkan keputusan-keputusan yang memiliki ini kepedulian kepada umat, termasuk pendidikan. Nah kembali kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim itu juga berpolitik. Nabi Ibrahim itu juga berpolitik. Nabi Ibrahim kepada masyarakatnya juga bermasyarakat. Saya pernah melalui beberapa tahapan pencarian dalam beberapa pemahaman. Ada yang menggunakan cara eksklusif. Dakwahnya itu tidak berputar di lingkungannya saja, di kelompoknya saja. Kemudian ada yang hanya keluar saja, juga nggak benar. Jadi umum. Kita itu juga kemudian ikut nimbrung, namanya dakwah jamaahiriyah, dakwah kemasyarakatan. Kepada penguasa juga ada metode-metode, bahkan dakwah sing ini itu jarang disentuh, jarang disentuh. Padahal ini sebaik-baik jihad. Ya, dakwah kepada penguasa itu adalah sebaik-baik jihad. Jadi afdhul jihad mengatakan qaul haq bi sultanin jair, mengatakan kebenaran dia kepada penguasa yang salah, kepada yang jair yang maksiat itu adalah afdhul jihad. Nah, jadi kalau kita cuma sendiri-sendiri nggak mungkin. Maka kalau kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki kelompok, dalam rangka untuk diperhitungkan dalam dakwah. Nah, contohnya saya ikut kepada DSKS. Ya, DSKS. Kemudian ada audiensi seperti kemarin ada audiensi mendesak kepada pemerintah yang kemudian kita suarakan sampai nanti ke Senayan. Kemudian kemarin ada audiensi dengan wali kota Solo yang baru itu dalam masalah festival makanan non halal haram di Aragon. Nah ini semuanya bisa dengan itu. Kalau kita cuma sendiri-sendiri, itu nggak punya suara. Nah ini Nabi Ibrahim. Banyak sekali Nabi Ibrahim, termasuk dalam berkeluarga,
dalam bermasyarakat, dalam berbakti kepada orang tua. Itu semuanya seolah-olah Allah mengatakan jadilah kalian Ibrahim masa kini. Itu summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu kalau hubungannya dengan bermasyarakat. Kalau berhubungan dengan pribadi, Allah mengatakan seolah-olah syakiran li an'amihi tabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atahu fid dunya hasanah wa lahu fil akhirati laminas sholihin. Seolah-olah kalau jadi pribadi itu jadilah pribadi seperti Ibrahim. Kalau jadi dai seperti Ibrahim, kalau jadi pribadi jadilah Ibrahim. Artinya dalam pendekatan diri kepada Allah, Ibrahim itu sangat-sangat berpegang teguh kepada tauhid, sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat pribadi yang bersyukur, ya. Seperti yang kemarin kita bahas, menjadi orang yang bertakwa itu ada 4 itu. Itulah Nabi Ibrahim. Itulah pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Semoga kita yang hadir ini bisa berinspirasi, ya, memberikan atau terinspirasi dengan kehidupan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, dan kita mampu untuk mengejawantahkan di kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada gunanya kita ilmu, kita macam-macam, tapi kita tidak meniru daripada Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.